Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Untuk praktikum kali ini mengenai faktor bahaya di laboratorium. Ini pengantar untuk dua praktikum yang kemarin sempat kosong. Nah, ini saya berikan penugasan yang sebenarnya mencakup dua pertemuan praktikum kemarin untuk mengganti dua praktikum kemarin. Dan nanti dikerjakan tugasnya satu saja, tapi sudah mencakup materi dari dua pertemuan tersebut. Oke, sebelumnya saya berikan pengantar dulu mengenai faktor-faktor bahaya yang ada di laboratorium. Nah, ini nanti akan saya berikan pengantar secara umum, tapi nanti saya akan berikan salah satu contohnya di laboratorium. Nanti untuk tugasnya mengenai identifikasi di laboratorium, identifikasi bahaya di laboratorium pelayanan darah. Oke, faktor-faktor bahaya di setiap tempat kerja ini pasti ada. Jadi selain tenaga kerja ini nantinya dia akan bekerja untuk mencari nafkah, tetapi di tempat kerja itu pasti ada faktor bahaya yang bisa merugikan si pekerja itu sendiri. Nah, hal tersebut itu lebih baik kita identifikasi, apalagi bukan pekerja-pekerja yang informal ya, pekerjaan yang formal seperti salah satunya adalah kita bekerja di instansi rumah sakit, kita bekerja di rumah sakit ataupun di Palang Merah Indonesia. Nah, itu termasuk pekerjaan formal yang faktor-faktor bahayanya juga harus kita identifikasi agar dapat mengurangi kerugian bagi si pekerja dan nanti juga bisa mengurangi kerugian bagi perusahaan atau instansi. Nah, jadi faktor bahaya ini dibedakan beberapa jenis, yaitu ada faktor bahaya kimia, fisika, biologi, ergonomi, dan psikologi. Nah, kenapa kok kita harus identifikasi faktor bahaya? Karena ketika kita sudah mengidentifikasi faktor bahayanya, kita bisa mengira-ngira, kita bisa menghitung seberapa besar resiko bahaya tersebut, tinggi, rendah, sedang. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengidentifikasi itu, faktor bahaya itu, kita tahu cara untuk mengendalikan resikonya. Nah, pengendalian resiko ini itu ada caranya, ada beberapa tahap yang di situ ada yang paling efektif sampai yang paling akhir. Artinya dia mencegah pengendalian resikonya secara personal. Sedangkan kalau yang hierarkinya ini paling atas, ini dia bisa mencegah secara keseluruhan. Nah, kalau APD kan dia mencegah personal aja, alat pelindung diri. Jadi dia melindungi diri, menurunkan resiko bahaya tersebut, tetapi secara individu. Tapi kalau di atasnya ini bisa mengendalikan resiko secara kelompok. Jadi lebih luas dan juga lebih efektif. Karena kalau APD ini kan bersifat personal dan tergantung personalnya juga. Apakah dia mau memakai APD dengan benar atau tidak. Nah, eliminasi ini kita mulai dari yang paling paling efektif. Eliminasi ini dia menghilangkan faktor resiko tersebut. Misalnya tadi ada faktor resiko biologi ya. Nah,
atau faktor risiko fisika. Fisika itu misalnya kondisi panas, pencahayaan. Nah, misalnya kita menggunakan di lab ini menggunakan alat yang dia mengeluarkan panas. Nah, jadi mengeluarkan panas yang tinggi. Kalau bisa itu alat itu kita hilangkan, tidak kita pakai. Itu namanya eliminasi. Jadi kita menghilangkan resikonya. Yang kedua, substitusi. Jadi alat tersebut kalau tidak bisa dihilangkan, tetap harus pakai alat tersebut. Itu kita ganti dengan alat yang menimbulkan panas yang tidak begitu tinggi. Atau kalau ada, kita ganti dengan alat yang tidak mengeluarkan panas. Itu substitusi. Kalau substitusi tidak bisa dilaksanakan, nah selanjutnya adalah pengendalian teknik. Kita tetap pakai alat tersebut yang mengeluarkan panas, tetapi kita kurangi paparan tenaga kerja dengan panasnya ini. Misalnya alat yang panas ini kita berikan ruang tersendiri, atau kita berikan sekat, kita berikan jarak aman antara petugas dengan alat yang panas ini. Nah, kalau misalnya itu pun sulit dilakukan, tetap si petugas ini harus berada dekat dengan alat tersebut, maka kita lakukan pengendalian administrasi. Artinya, kita batasi paparan panas dari alat tersebut terhadap petugas. Misalnya, boleh bekerja dengan alat yang mengeluarkan panas tersebut, tetapi dibatasi misalnya hanya 2-3 jam. Setelah itu keluar. Nah, atau dengan rotasi kerja. Misalnya ini alat ini harus ada yang mengoperasikan 24 jam atau selama berapa jam berturut-turut. Ya, bisa 24 jam ya. Nah, sudah kita bagi selama 24 jam itu berapa yang misalnya hanya 3 jam petugas boleh terpapar sama alat tersebut. Sudah 24 jam kita bagi 3 jam. Jadi sekitar 8 shift. 8 rotasi kerja. Ada 8 petugas yang nanti bergantian setiap 3 jam untuk mengoperasikan alat tersebut. Itu namanya pengendalian administratif. Nah, kalau tidak bisa maka gunakan APD. Gunakan APD atau pengendalian administratif ini juga bisa dibarengi dengan penggunaan APD. Jadi selama terpapar itu kita menggunakan APD yang sesuai. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai faktor bahaya kimia. Nah, faktor bahaya kimia ini merupakan faktor yang bersifat kimiawi yang dia bisa mempengaruhi aktivitas tenaga kerja. Nah, ini biasanya disebabkan karena bahan-bahan yang bersifat kimiawi dan juga turunannya. Di bahan kimia dan turunannya di tempat kerja. Nah, bahan-bahan ini bisa menyebabkan penyakit pada tenaga kerja. Kita lihat. Nah, misalnya ada bahan kimia yang bersifat racun. Ini kalau masuk ke dalam tubuh, ini bisa menyebabkan keracunan yang bisa berakibat kematian. Kemudian ada bahan kimia yang bersifat korosif. Nah, ini bahan kimia yang kalau terkena tubuh kita, ini akan menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Atau kalau pada logam, itu bisa menyebabkan korosi atau karat ya. Bahan kimia mudah terbakar. Ini biasanya juga bisa jadi bahan kimia yang mudah meledak. Jadi ada bahan-bahan kimia yang mudah meledak dan terbakar. Karena mudahnya bereaksi dengan oksigen atau meledak ini karena dia
biasanya berbentuk gas, tekanan gas, disertai dengan suhu yang tinggi. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan. Oleh sebab itu, hati-hati, perhatikan ketika kita mempunyai bahan kimia, bekerja dengan bahan kimia, itu biasanya di kemasan bahan kimia tersebut, di botolnya atau di kemasan kardusnya, itu ada simbol-simbol kalau misalnya dia berbahaya. Selanjutnya, bahan kimia oksidator. Jadi, oksidator ini bahan kimia yang dia tidak mudah terbakar tetapi menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini, bahan oksidator ini, kalau misalnya bereaksi dengan bahan-bahan yang panas, nah ini bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian ada gas bertekanan, ini contohnya gas LPG itu ya, itu kan gas yang dimasukkan ke dalam tabung, nah itu kan punya tekanan. Dan itu hati-hati ketika bekerja menggunakan bahan-bahan kimia. Kemudian ada juga bahan kimia berbahaya. Jadi ada risiko kesehatan kalau kita kontak dengan bahan kimia ini. Kemudian ada yang bahan kimia karsinogen, ini biasanya menyebabkan kanker. Kemudian ada bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan. Ini biasanya kalau kita buang ke lingkungan, ini dapat merusak ekosistem di lingkungan. Banyak ikan-ikan yang mati misalnya. Kemudian bahan kimia iritasi. Nah, ini kalau terkena kulit bisa menyebabkan iritasi atau peradangan. Nah, pengendaliannya gimana kalau kita harus menggunakan bahan-bahan tersebut? Ini yang pertama, hilangkan. Kalau bisa tidak pakai bahan tersebut. Atau yang kedua, substitusi, ganti dengan bahan kimia lain yang memiliki potensi bahaya yang lebih rendah. Atau memodifikasi proses kerjanya. Jadi mungkin cara kerjanya ada yang diubah sedikit, jadi potensi bahayanya tidak begitu banyak. Misalnya kalau semakin banyak, misalnya kita membutuhkan satu bahan kimia ini untuk campuran atau bereaksi di sebagai bereaksi ya. Nah, yang nanti kita akan campurkan dengan bahan-bahan yang lain. Nah, semakin banyak bahan yang digunakan, maka semakin banyak pula bahan kimia yang dimasukkan. Nah, itu kita bisa, misalnya untuk memodifikasi proses kerja ini, kita bagi, misalnya kita punya bahan yang banyak, kita bagi ke bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga bahan kimia yang kita gunakan nanti yang kita masukkan tidak begitu banyak. Nah, yang selanjutnya kita membatasi pajanan. Pajanan itu interaksi dengan bahaya kimia. Caranya mungkin menggunakan lemari asam misalnya. Kemudian ada sekat misalnya antara bekerja dengan bahan kimia tersebut. Kemudian ini menyediakan sistem ventilasi. Jadi untuk laboratorium yang banyak menggunakan bahan kimia ini biasanya dilengkapi dengan sistem ventilasi yang banyak jendela atau ada exhauster, jadi atau blower. Nah, itu yang membuang udara dari dalam lab ke luar agar bahan kimia yang tadi menguap yang mudah berada di udara ini itu bisa keluar sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi pekerjanya. Nah, kemudian ini membatasi pajanan tapi dengan pengaturan waktu kerja. Di lab ini juga kita menggunakan bahan-bahan kimia, misalnya di lab pelayanan darah bahan-bahan kimianya misalnya ada reagen-reagen yang salah satunya ether misalnya. ada ada pemeriksaan
itu yang menggunakan ether. Ether itu baunya sangat menyengat. Kalau kelamaan kita bekerja dengan ether itu kita akan merasa pusing, ngantuk kemudian pusing. Nah, itu bahaya juga. Sehingga ketika menggunakan ether, ya kalau ada kita ganti dengan bahan lain yang tidak menimbulkan masalah bagi kesehatan. Tetapi kalau tidak ada, harus tetap menggunakan ether, ya kita menggunakan APD misalnya, atau kita bekerja dengan ether ini di dalam laminar airflow. Jadi ada tempat khusus ketika kita bekerja di laboratorium menggunakan bahan kimia. Nah, itu ada jarak antara si tenaga kerja dengan bahan kimianya. Kemudian ini ada penyediaan lembar data keselamatan bahan dan label bahan kimia. Nah, kalau di lab yang sudah bagus ini biasanya sudah ada lembar data keselamatan ini atau MSDS biasanya namanya, Material Safety Data Sheet. Nah, itu berisi mengenai informasi bahan kimia yang dipakai. Jadi isinya apa, kegunaannya apa, kalau untuk mencegah bahayanya bagaimana, risiko bahayanya dulu, kemudian bagaimana pengendaliannya itu sudah ada di situ. Kemudian ya menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Kemudian bisa pengendalian lain sesuai dengan tingkat resikonya. Nah, selanjutnya ada faktor bahaya fisika, di mana faktor bahaya fisika ini yang bersifat fisik dapat kita rasakan. Nah, ini disebabkan oleh biasanya penggunaan alat atau bahan atau kondisi lingkungan. Ini yang bisa menyebabkan gangguan. Contohnya iklim kerja. Iklim kerja itu seperti panas, tekanan panas atau dingin. Kemudian ada kebisingan, getaran, dan lain sebagainya. Kita lihat satu persatu. Nah, iklim kerja ini merupakan gabungan dari suhu, kelembapan, kecepatan udara, dan radiasi yang ini akan mempengaruhi pengeluaran panas yang di situ nanti berhubungan dengan tekanan panas dan tekanan dingin. Jadi mungkin di lingkungan kerja kita itu bisa jadi udaranya terlalu panas atau udaranya terlalu dingin. Kalau terlalu panas ini bisa menyebabkan dehidrasi. Kalau dehidrasi ya pusing bekerjanya. Kalau misalnya terlalu dingin ya bisa menyebabkan hipotermia. Nah, itu kan kalau kita bekerja dengan keadaan lingkungan yang tidak enak, tidak nyaman, kita bekerja pun tidak bisa optimal. Nah, pengendaliannya bagaimana? Ya coba hilangkan sumber panas tersebut. Misalnya ruangan ini terlalu panas, ya kita berikan pendingin. Atau mengganti dengan alat atau menghilangkan sumber panas ini misalnya ada alat yang tadi menimbulkan suhu yang terlalu panas. Jadi alatnya ini panas menyebabkan ruangannya juga ikut panas. Nah, itu coba hilangkan alat itu dari ruangan ini. Misalnya ditempatkan di ruang lain. Kemudian atau mengganti alat. Cari alat yang tidak begitu banyak mengeluarkan panas. Nah, di lab pelayanan darah ini juga ada alat-alat yang menimbulkan panas. Misalnya blood warmer, tapi kan ini tidak begitu sering dipakai ya. Jadi kalau misalnya darah mau ditransfusikan, kalau dulu dihangatkan dulu. Atau inkubator. Nah, inkubator ini dia fungsinya untuk menginkubasi. Jadi menginkubasi sampel biasanya suhu 37, tapi bisa juga
kita menggunakan sterilisator. Sterilisator ini untuk mensterilkan alat-alat yang itu suhunya bisa lebih dari 100. Nah, itu menimbulkan panas. Atau autoclave. Autoclave itu juga untuk mensterilkan alat yang itu dia akan mengeluarkan uap panas. Nah, itu bisa membuat suhu di dalam ruangan menjadi panas. Nah, kalau bisa untuk alat-alat yang seperti ini selain mungkin kita pisahkan dari ruangan lain, bisa kita berikan ventilasi yang baik. Kemudian, nah, untuk mengurangi dehidrasi, para pekerja ini disediakan air minum. Yang kedua, kebisingan. Di bisingan itu adalah suara-suara yang tidak kita kehendaki. Kalau suara musik kan yang suara yang kita kehendaki. Atau kadang suara mesin itu ada yang kita kehendaki, ada yang enggak. Misalnya kita mau menghidupkan mesin, tapi kok misalnya kalau mesin hidup itu ada tanda suara seperti ini misalnya. Nah, itu bukan suara bising. Tapi kalau misalnya ketika mesin ini hidup, ternyata ada suara yang mengganggu. Ada suara yang mengganggu. Yang itu tidak kita inginkan. Nah, itu termasuk sumber kebisingan yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Mungkin ada yang bising yang sekali dia dihidupkan menyebabkan bunyi yang begitu tinggi dan bisa langsung merusak gendang telinga. Ada yang bunyinya memang tidak terlalu tinggi, tetapi karena lama bekerja di situ, maka akhirnya terjadi gangguan pendengaran juga. Ini contohnya misalnya kalau yang bunyi bising yang tadi sekali dia berbunyi, dia bisa langsung menimbulkan kerusakan, contohnya ledakan atau bunyi pesawat itu. Kita berada di dekat pesawat langsung. Nah, itu kan bunyinya terlalu bising ya. Sehingga itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Atau misalnya kalau bunyi kereta api kan tidak begitu tidak begitu bising, tetapi kan mendengar terus-menerus. Atau setiap kali ada kereta api, jadi misal rumahnya dekat rel kereta api, nah itu kan terus-menerus mendengar bunyi bising. Nah, itu bisa terjadi gangguan pendengaran. Pengendaliannya hampir sama dengan yang iklim tadi, menghilangkan sumber bising, mengganti dengan alat lain yang tidak bising, kemudian memasang peredam misalnya, dan membatasi waktu pajanan menggunakan APD yang sesuai. Lanjut, getaran. Nah, getaran ini itu merupakan gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan seimbangnya, jadi bergetar. Nah, alat-alat yang kita gunakan di laboratorium pelayanan darah ini juga ada yang dia memiliki potensi bahaya getaran. Contohnya misalnya alat untuk memutar sampel darah atau alat memutar kantong darah. Itu dia alatnya muter terus. Memutar dengan gerakan yang dengan kecepatan yang tinggi. Nah, itu bisa menimbulkan getaran. Kemudian ada juga alat yang dia bergerak terus ke kanan ke kiri itu contohnya untuk menghomogenkan trombosit. Nah, itu ada alat yang seperti itu. Itu bisa menimbulkan getaran. Nah, pengendaliannya gimana? Sama seperti tadi ya, menghilangkan, mengganti, memasang peredam, atau menggunakan APD yang sesuai. Kemudian ada gelombang radio. Ini tidak begitu cukup diketahui aja ya. Ini biasanya kalau gelombang elektromagnetik ini berasal dari alat-alat yang misalnya mungkin
Kalau di rumah sakit ya alat-alat yang ini mungkin gelombang radio dan mikro ini contohnya misalnya komputer. Nah, atau alat komunikasi yang kita gunakan. Nah, kemudian ada yang sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet, nah itu kan ada alat-alat yang menggunakan sinar UV untuk membunuh kuman. Contohnya ada laminar airflow itu dia menggunakan sinar ultraviolet untuk membunuh kuman. Nah, itu hati-hati juga penggunaannya. Kemudian medan magnet statis ini biasanya timbul dari alat-alat yang menggunakan sumber listrik. Kemudian tekanan udara ekstrim, ya ini tekanan udara yang lebih tinggi atau tekanan udara yang lebih rendah dari tekanan udara normal. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang bekerja misalnya di laut, di bawah laut itu kan tekan udaranya sangat tinggi. Kemudian pencahayaan. Jadi terang apa enggak sih ketika kita bekerja? Itu untuk masing-masing pekerjaan itu ada standarnya sendiri-sendiri, tingkat pencahayaan. Ini biasanya diukur dengan satuan lux. Lux nanti untuk pekerjaan yang teliti sekali, nah itu biasa membutuhkan penerangan yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Kalau terlalu terang juga akan menyilaukan, kalau terlalu penerangannya kurang juga tidak bisa bekerja dengan baik. Misalnya contohnya di ruang pengambilan darah misalnya. Ketika mengambil darah, kalau pencahayaannya kurang, nah itu bisa mempengaruhi petugas dalam mengambil darah. Kan kalau pencahayaan kurang nanti ketika kita melihat vena atau target yang mau ditusuk itu kan jadi terkendala karena pencahayaan yang kurang tadi. Nah, ini pengendaliannya ya bagaimana mendesain ruangan tersebut dapat mendapatkan cahaya yang cukup. Nah, pencahayaan ini bisa secara alami, jadi dari sinar matahari atau pencahayaan buatan. Nah, di profesi kita di pelayanan darah ini juga ada pencahayaan alami, misalnya kita bekerja di luar ruangan, misalnya acara donor darah massal, yang itu tidak di dalam ruangan, misalnya di luar ruangan atau di dalam ruangan yang di situ mengandalkan sinar matahari, contohnya di aula misalnya. Nah, itu bagaimana harus didesain? Kalau bisa didesain posisi petugas saat mengambil darah itu terang, jadi terkena sinar matahari cukup. Kemudian kalau pencahayaan buatan ini ya yang bukan berasal dari sinar matahari, misalnya dari sinar lampu. Nah, di situ juga seberapa terang lampu yang digunakan itu juga harus disesuaikan dengan pekerjaannya. Mungkin di lab pengambilan darah berbeda cahayanya, tingkat keterangannya dengan di lab yang lain. Kemudian ada faktor bahaya biologi. Nah, faktor bahaya biologi ini faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja tapi yang bersifat biologi yang disebabkan oleh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, atau produk dari makhluk hidup tersebut. Contohnya toksin atau cairan-cairan yang itu bisa menyebabkan alergi bagi tubuh, serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Termasuk nanti ada yang bersifat infeksius yang menginfeksi.
Kemudian potensi bahayanya ini ya seperti mikroorganisme atau toksinnya, arthropoda atau toksinnya, ini mikroorganisme ya, contohnya bakteri, virus, parasit. Kemudian kalau di lab pelayanan darah ini kan mikroorganisme ini juga sangat berpengaruh ya, merupakan faktor bahaya biologi karena darah itu rawan terkontaminasi juga, terkontaminasi dengan faktor-faktor biologi ini. Kemudian arthropoda, hewan inverter batang, alergen dan toksin dari tumbuhan, binatang berbisa, binatang buas, produk binatang dan tumbuhan yang berbahaya lainnya. Biasanya kalau di lab pelayanan darah itu yang berhubungan dengan mikroorganisme. Kemudian untuk pengendaliannya hampir sama ya, menghilangkan sumber bahayanya, mengganti dengan proses kerja yang mengganti bahan atau proses kerja yang menimbulkan sumber bahaya tersebut, mengisolasi atau membatasi pajanan, menyediakan sistem ventilasi, mengatur atau membatasi waktu pajanan, menggunakan baju kerja yang sesuai. Nah, ini contohnya kalau di lab kita misalnya ini bahaya dari mikroorganisme itu karena kita nanti akan melakukan screening penyakit. Jadi donor ini kan juga bisa berpotensi mengandung virus-virus tertentu, contohnya virus HIV atau hepatitis. Nah, itu kan bisa menyebabkan kalau prosesnya tidak hati-hati, itu bisa menyebabkan infeksi pada bisa menginfeksi si tenaga kerja. Nah, kalau kita hilangkan sumber bahayanya kan tidak mungkin. Karena sumber bahayanya ya harus kita hadapi. Karena kan pendonor darah. Darah itu kan bisa menjadi sumber bahaya. Jadi tidak bisa kita hilangkan. Karena kita memproses darah tersebut. Mengganti juga tidak mungkin. Mengisolasi, nah ini mengisolasi itu atau membatasi pajanan. Kalau mengisolasi atau membatasi pajanan kayaknya sulit juga ya. Tidak mungkin kita membatasi darah-darah ini. Tidak kita sentuh, nah itu kan tidak mungkin. Kemudian ini menyediakan sistem ventilasi. Nah, mungkin untuk saat pengambilan darah, nah itu kan kita tidak tahu donor sedang sakit apa. Misalnya flu atau batuk. Nah, ketika batuk itu kan bisa ada kuman-kuman yang berada di udara. Nah, itu bisa kita sediakan dengan sistem ventilasi. Jadi udara yang dari dalam lab itu kita keluarkan. Nah, itu salah satu untuk mengendalikan faktor bahayanya. Kemudian mengatur atau membatasi waktu pajanan. Misalnya yang di lab IMLTD ini kita rotasi. Jadi setiap pekerja, misalnya ada yang bekerja di bagian screening penyakit, ada yang berada di bagian pengambilan darah. Nah, itu bisa setiap bulan kita rotasi pekerjanya. Nah, itu termasuk mengurangi faktor bahayanya. Kemudian menggunakan baju kerja yang sesuai. Nah, ini yang paling bisa kita lakukan adalah menggunakan alat pelindung diri. Kemudian, nah ada lagi yang penting itu memberikan vaksinasi. Jadi sebenarnya instansi yang baik itu dia akan memberikan vaksin, mengadakan program vaksin untuk pekerjanya. Karena mau nggak mau di pelayanan darah ini kita akan bersinggungan dengan darah yang itu dapat menularkan penyakit, contohnya hepatitis B. Nah, biasanya vaksin-vaksin yang diberikan ini contohnya vaksin hepatitis B. Nah, itu pun vaksin tersebut
ada boosternya, jadi tidak hanya sekali pemberian, biasanya sampai 3 kali pemberian. Nah, itu paling tidak memberikan proteksi pada tenaga kerjanya. Kemudian meningkatkan higien perorangan. Di dalam lab pelayanan darah itu kebanyakan higien ini sangat diperhatikan. Bagaimana harus cuci tangan sebelum bekerja, kemudian menggunakan APD tadi, sarung tangan, kemudian tidak makan dan minum di lab, dan lain sebagainya. Jadi aturan-aturan yang ada di lab itu sebenarnya untuk menghindari faktor bahaya biologi ini. Kemudian ada yang menggunakan desinfektan. Jadi sebelum kerja dan setelah kerja kita desinfeksi meja kerja, alat-alat. Nah, itu merupakan suatu pengendalian untuk bahaya faktor biologi. Nah, dan juga penyediaan fasilitas sanitasi berupa air mengalir dan antiseptik. Nah, biasanya kalau di lab pelayanan darah itu pasti ada wastafel, tempat cuci tangan, dan juga sabun. Selain itu juga ada hand sanitizer biasanya menempel di beberapa tempat. Itu juga merupakan pengendalian. Kemudian, bahaya ergonomi. Mungkin ini yang kadang tidak diperhatikan. Ada faktor bahaya ergonomi, yaitu kesesuaian alat kerja dengan pekerjanya. Contohnya, kursi. Kursi ini kalau misalnya digunakan oleh orang yang tinggi, itu beda kenyamanannya dengan digunakan oleh orang yang tidak tinggi. Nah, ini contoh ilustrasi yang benar ya. Kita lihat lagi. Nah, potensi bahayanya kalau posisi duduk, posisi mengangkat, posisi berdiri, posisi baik duduk, berdiri, kemudian posisi saat bekerja itu tidak baik atau salah posturnya, nah itu bisa menyebabkan sakit pada si pekerjanya. Baru 1 tahun kerja kok sudah terkena penyakit punggung misalnya, udah punggungnya sakit-sakit. Nah, kita lihat dulu dia cara kerjanya benar apa enggak. Baik dari cara kerja, posisi kerja, postur tubuh, kemudian desain alat kerja dan tempat kerja, dan juga bagaimana ketika mengangkat beban. Nah, ini dari segi posisi dulu. Posisinya sudah benar atau belum? Nah, ini posisi yang salah, ini posisi yang benar. Karena kalau ini kan posisi tubuh kan sebenarnya bagian punggung ini kan di atas ya. Nah, posisi yang benar adalah seperti ini. Kalau posisinya bekerja seperti ini terus-menerus, nah itu mungkin 1 tahun atau 1 bulan sudah terkena penyakit punggung. Punggungnya udah nyeri-nyeri. Nah, itu posisinya yang salah. Kemudian bebannya ini. Kalau terlalu mengangkat beban yang terlalu tinggi, bebannya terlalu berat, melebihi kapasitas, melebihi kemampuan si tenaga kerja, ya ini lama-kelamaan akan menyebabkan penyakit juga. Kemudian, nah ini ada contohnya juga mengenai posisi duduk saat bekerja di depan komputer. Nah, ini kan kursinya mungkin terlalu rendah atau posisi komputernya yang terlalu rendah, tidak sejajar dengan mata, sehingga si pekerja harus membungkuk untuk bekerja di depan komputer. Nah, ini nyeri semua ini nanti. Sehingga sebenarnya lebih baik kursi ini didesain yang bisa dinaik turunkan mengikuti postur tubuh si pekerja. Kemudian termasuk komputer ini juga
ada aturannya yang bisa membuat nyaman si pekerja. Kalau pekerjaannya nyaman, nah ini tidak akan menimbulkan penyakit. Nah, ini ada contoh posisi tubuh yang netral atau yang normal, yang benar. Ini sesuai dengan garis lurus ya, tegak, berdiri tegak punggungnya, badannya. Nah, kalau posisinya bekerja seperti ini, pekerja akan merasa nyaman, tidak akan menimbulkan kesakitan, nyeri. Tetapi kalau bekerja pada posisi yang salah, yang tidak nyaman, seperti ini, terlalu membungkuk, terlalu ke belakang, atau dia posisinya bekerjanya harus memutar tubuhnya terus ke arah belakang, atau justru miring. Nah, ini yang akan menyebabkan nyeri, yang akan menyebabkan penyakit pada si pekerjanya. Nah, pengendaliannya ya bagaimana menghindari posisi kerja yang janggal. Contohnya misalnya alat-alat yang kita gunakan, yang kita perlukan kita letakkan di depan kita semua. Jangan ada yang di belakang. Kalau ada yang di belakang nanti kita muter ke belakang terus. Nah, kemudian memperbaiki cara kerja dan posisinya. Nah, posisinya udah benar belum? Ini contohnya. Komputer sejajar dengan mata si tenaga kerja. Nah, ini juga ada sandaran kakinya. Kursinya juga bisa dinaik turunkan. Bisa diatur sesuai dengan tinggi si pekerja. Kemudian mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan. Kemudian memodifikasi tempat kerja, mengatur waktu kerja dan waktu istirahat, melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik. Dan yang terakhir menggunakan alat bantu. Oke, faktor bahaya psikologi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh hubungan antar personal. Nah, ini biasanya pasti ada di setiap tempat kerja. Tidak hanya hubungan antar personal, tapi juga peran dan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan. Misalnya, perannya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, itu tentu saja tanggung jawabnya akan lebih besar. Nah, itu bisa menyebabkan bahaya psikologi. Nah, ini potensi bahayanya ketidakjelasan atau ketaksaan. Ketaksaan itu ya keraguan dari peran tersebut. Misalnya, saya posisinya di mana ini? Bingung, tidak tahu, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian, kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan, pembagian tugasnya tidak jelas, nah itu akan menimbulkan tekanan juga bagi pekerjanya. Konflik dengan teman, konflik dengan petugas lain, kemudian beban kerja yang berlebihan secara kuantitas. Jadi mungkin pekerjaannya hanya 2-3 sedikit, tetapi kualitasnya atau pekerjaannya ini menuntut misalnya pemikiran atau tugasnya ini berat, melebihi kapasitas kita, melebihi kemampuan kita, atau beban kerja yang berlebih secara kuantitatif, ini secara jumlah. Biasanya kita bekerja misalnya dengan 5 donor. Biasanya kita bisa mengambil 2 donor. Atau misalnya kita sehari mampu mengambil 40 pendonor. Nah, tetapi karena sedang stoknya kosong, kemudian banyak yang menggunakan pendonor keluarga, jadi bisa sehari mendapatkan
ada 100 donor yang datang. Nah, itu juga merupakan beban kerja secara jumlah. Kalau secara kualitatif ini contohnya, misalnya kita biasanya ditempatkan di lab pengambilan darah. Tiba-tiba kita diberikan misalnya di pengambilan darah ya, kemudian ada pekerjaan, misalnya kita diberi tugas tambahan, misalnya kita harus menguasai aferesis. Aferesis itu pengambilan darah khusus lah, pengambilan darah khusus, jadi kita hanya ambil sebagian darahnya yang diperlukan, yang lainnya dikembalikan. Tetapi kita belum pernah mendapatkan pelatihan. Nah, tidak bisa mengoperasikan alat secara langsung. Itu kan melebihi secara kualitas, itu kan di luar kemampuan kita. Nah, itu bisa menyebabkan bahaya faktor psikologi. Jadi stres, tekanan stres, dan itu bisa mempengaruhi pekerjaan kita. Jadi bekerjanya itu seperti ada tekanan. Kemudian pengembangan karir, misalnya tiba-tiba diusulkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu tanggung jawabnya juga akan lebih besar. Oke, pengendaliannya bagaimana? Sebenarnya pelatihan itu termasuk pengendalian. Jadi jadi pelatihan ini fungsinya untuk meningkatkan kemampuan si tenaga kerja, sehingga dia tidak merasa tertekan, bekerja sesuai dengan kemampuannya. Atau penempatan tenaga kerja, misalnya tenaga kerja ini itu ahli di bidang ini, ya kita tempatkan sesuai keahliannya. Jangan kita tempatkan yang tidak sesuai dengan keahliannya, itu akan memberikan tekanan stres pada si pekerjanya. Kemudian mengadakan program kebugaran, konseling, memberikan kebebasan untuk memberikan masukan. Kemudian ini biasanya di rapat-rapat itu ini tenaga kerja dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi mendengarkan pendapat dari tenaga kerja. Itu juga merupakan salah satu faktor pengendalian. Mungkin hanya hal sepele ya, tapi ini secara psikologi bisa untuk mengurangi faktor bahaya tersebut. Nah, ini pengendaliannya juga bisa misalnya mengadakan karya wisata setiap setahun sekali. Pekerjanya semua diajak untuk berwisata ke suatu tempat. Nah, itu merupakan salah satu upaya pengendalian juga. Jadi biar refreshing. Nah, itu. Selanjutnya, ini contoh potensi bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini bisa kita identifikasi berdasarkan ruangan. Ini contohnya, misalnya di rumah sakit ya ini. Misalnya di ruang tunggu dan pendaftaran. Nah, ini ada bahaya fisik, misalnya pencahayaan yang kurang. Sehingga misalnya kalau mau nulis-nulis ini tidak begitu terlihat. Atau ketika jalan, ini bahaya juga bisa ketika jalan, misalnya pencahayaannya kurang. Nah, bisa jadi ketika jalan tidak melihat ternyata di lantai ada air karena agak gelap tadi. Nah, ini bisa menyebabkan terpleset. Nah, ini juga bisa. Kemudian suhu atau kelembapannya. Misalnya ruangannya terlalu panas. Kemudian kalau pekerjaannya ini terkena radiasi komputer dan lain sebagainya. Bahaya kimianya apa? Contohnya debu. Kemudian bahan pembersih ruangan ternyata juga salah satu faktor bahaya kimia. Kemudian bisa jadi kan bahan pembersih ruangan yang dipakai ini bersifat
iritan, bisa mengiritasi kulit. Kemudian ada bahaya biologi, virus, bakteri, jamur, kan kita tidak tahu orang yang datang ke situ itu sehat semua atau dia sedang sakit. Kemudian bahaya psikososial, ya hubungan petugas dengan klien dan klien dengan pasien, atau aturan shift kerja yang tidak baik, yang menimbulkan kelelahan, kemudian beban kerja yang berlebihan. Nah, ini psikososial juga termasuk mungkin beban kerja yang monoton. Pekerjaan yang monoton itu juga bisa, pekerjaan monoton yang dilakukan setiap hari itu bisa menyebabkan bahaya psikososial juga. Kemudian bahaya ergonomi, misalnya duduk terlalu lama tanpa bergerak, ruangannya sempit, kemudian mungkin kursinya yang tidak ideal, tidak sesuai dengan postur dari pekerjanya. Terus penempatan alatnya yang membuat pekerja ini tidak nyaman. Tadi misalnya harus memutar tubuhnya, harus memiringkan tubuhnya. Nah, itu termasuk bahaya ergonomi. Nah, ini potensi kecelakaannya apa? Terpleset, terjatuh, tersandung, tergores, dan lain sebagainya. Nah, nanti ruang periksa ini juga kita identifikasi bisa berbeda bahayanya dengan ruang-ruang yang lain. Begitu juga di laboratorium pelayanan darah, kan ada beberapa ruangan ya, ruangan lab di laboratorium pelayanan darah. Ada ruang pengambilan darah, ada ruang untuk screening penyakit, ada ruang untuk pembuatan komponen darah. Nah, itu masing-masing punya potensi bahaya sendiri-sendiri. Yang bisa ada yang sama, ada yang berbeda. Oke, ini sumber pustaka. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa lihat di sumber pustakanya ini, atau bisa ditanyakan di grup WA. Nah, untuk tugasnya, untuk praktikumnya, silahkan nanti identifikasi bahaya-bahaya yang ada di laboratorium pelayanan darah. Untuk yang reguler nanti akan ada link video yang bisa dilihat. Nah, itu ada beberapa video. Silahkan identifikasi bahayanya, baik bahaya fisik, kimia, biologi, psikososial, dan ergonomi. Nah, tidak perlu masing-masing video harus dilihat, harus dicari bahayanya semua ini, tapi kalian bisa mencuplik dari video-video tersebut. Jadi misalnya bahaya fisik ini ternyata di video 1 yang lebih banyak, atau bahaya kimia ini di video 2 yang lebih banyak. Nah, itu bisa berbeda-beda, tetapi harus diidentifikasi bahaya fisik itu yang mana, bahaya kimia itu yang mana, bahaya biologi yang mana, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang alih jenjang, ini yang sudah bekerja, silahkan identifikasi di tempat kerja masing-masing. Akan lebih baik lagi kalau identifikasinya per ruangan seperti ini, itu akan lebih baik lagi, nilainya akan lebih tinggi. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, satu ruangan atau beberapa ruangan nanti digabung, kemudian atau satu lab atau satu UTD. Nah, itu nanti cari bahaya fisika, bahaya kimia, biologi, psikososial, dan ergonominya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silahkan cek di e-learning. Tugasnya sudah saya upload. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.